Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera khususnya bagi para user Cubit dan bagi para trader derif dimanapun berada. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video bahan belajar bagi teman-teman. Ini request yang mohon maaf agak lama baru bisa saya buatkan, yaitu ada yang meminta trading digit ya, dengan cubit digit dengan kombinasi beberapa menu digit, baik itu kombinasi DM dengan DD, DM dengan out event, DM dengan over under dan lain sebagainya. Itu mengenai kombinasi itu terserah nanti kreativitas dan ide dari teman-teman semua. Di sini saya hanya memberikan contoh, dan saya juga sering trading seperti ini, khususnya kalau bagi teman-teman yang ingin menabung rebate ya, nabung rebate selain mengejar profit, untuk menambah-nambah rebate-nya untuk pembayaran rebate di bulan depannya teman-teman ya, dan untuk mendapatkan nabung-nabung untuk mendapatkan bonus gift bulanan. Oke, di sini saya nanti akan mencontohkan sekalian jawaban bagi yang lain juga, yaitu untuk durasinya nanti akan saya ubah-ubah. Jadi kalau mengenai durasi itu teman-teman kalau sudah memahami atau sudah tahu atau sudah menemukan atau sudah mempunyai suatu cara trading, trik, strategi mengenai durasi itu bisa teman-teman temukan sendiri, adaptasikan. Misalnya contohnya menggunakan durasi 7 tik ya, teman-teman bisa aplikasikan di 9 tik, 10 tik, 1 tik, 3 tik, terserah. Jadi tidak harus menunggu ada contoh videonya dulu baru teman-teman praktek gitu kan. Nah, yang penting kalau trading tik itu nomor 1, koneksi internet jangan sampai lambat. Kedua, kondisi handphone atau laptop kita atau PC kita betul-betul kondisi prima, artinya kalau HP baik di laptop usahakan tidak ada program-program lain yang sedang on atau belum tertutup sempurna ya. Biasanya nggak nyadar nih kalau yang di handphone ya udah buka Gmail, buka Facebook, buka WA dan sebagainya, padahal itu sub Windowsnya, jendelanya itu kalau ditekan yang tanda kotak ya, mungkin tiap handphone beda-beda ya, itu masih muncul gitu kan, sampai numpuk gitu berjejer. Nah, itu coba di-clearkan semua betul-betul teman-teman hanya lagi menggunakan satu aplikasi yaitu Cubit saja. Demikian juga di laptop ya, usahakan kira-kira program yang memakan memori yang bisa mengganggu proses pembacaan data lebih bagus kita off-kan, yaitu program-program yang startup sebaiknya yang bisa diaktifkan secara opsional, saat perlu diaktifkan mendingan jangan ikut startup lah, kecuali antivirus ya, itu harus on saat laptop atau PC on juga kan. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik tombol merah subscribe, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update video terbaru dari saya, dari tim Cubit dan dari rekan-rekan sebagai bahan belajar. Harapan dari kami teman-teman bisa menemukan ide-ide baru dari contoh tersebut. Misalnya pada saat ini kita akan contoh trading digit, misalnya contohnya pakai 6 tik, teman-teman bisa menemukan ide menggunakan durasinya misalnya 2 tik gitu kan. Itu kan berarti ide teman-teman. Nah, yang tahu teman-teman, karena cara yang terbaik, trik terbaik itu adalah yang kita temukan sendiri karena kita tahu resikonya. Oke.
Di sini nanti saya juga akan coba pindah-pindah market ya, dan di sini Cubit barusan sudah saya update ya Cubitnya. Market baru yang ada di RIF sudah dimasukkan, yaitu 25 1 detik, 51 detik, 75 1 detik. Kalau yang 100 dan 10 kan sudah duluan ya. Nanti kalau ada update lagi kita tambahkan, pokoknya setiap ada yang baru ya kita masukkanlah ke Cubit yang sesuai dengan menu-menu yang ada di Cubit. Kalau tidak sesuai ya buat apa gitu kan. Oke, kita di sini ya. Nah, di sini nanti saya akan memindahkannya ya, akan pindah-pindah ya marketnya, baik secara manual aja ya biar enak ya. Oke, kita mulai di sini teman-teman. Kalau mau trading kombinasi itu pilih freestyle, artinya ya bebas. Di sini emang saya masukkan ini tujuannya agar teman-teman bisa membuat apa ya, kreativitas ide-ide ya yang beda dari yang lain tradingnya. Di sini tabnya maksimum 10 tab ya kalau di sini ya. Oke, yang pertama saya mau ambil 2 tab ya, atau misalnya 3 tab misalnya gitu. 3 tab misalnya nih teman-teman akan tradingnya misalnya kombinasi antara mat, misalnya antara apalagi diverse ya. Terus yang tab ketiganya diisi dengan under misalnya. Nah, ini kan kombinasi. Nah, untuk seperti cara ini berarti kita harus menghitung dulu teman-teman. Artinya berarti kan kita saling mensubstitusi ya, mensubstitusi. Kalau yang peluangnya paling banyak sih emang di diverse ya, di under juga yang kedua ya. Kalau diverse 0 over ya apa, bisa di diverse 9 under 9 ya, peluangnya sama-sama, berarti kita menghindari angka 9. Kemudian nah yang DM ini yang belum tentu dapat. Saya akan contohkan 2 aja ya, 2 menu saja. Nanti teman-teman bisa yang lainnya. Saya belum ngupload, ada sih contoh-contoh variasi, misalnya keempat-empatnya kita masukkan, misalnya apa namanya, mat, diver, under sama odd misalnya ya. Itu ada caranya nanti ya. Nanti di video selanjutnya ya. Saya ambil 2 tab aja dulu. Di sini saya akan tradingnya yaitu mat dengan under. Nah, hitungnya bagaimana? Nah, ini kan kita lihat dulu nih. Saya misalnya mau pakai matnya, mat. Kalau ini under berarti kan harus di atasnya ya. Saya pakai 9 ya, artinya saya LDP 9 untuk matnya. Kemudian undernya saya pakai 8. Nah, kita lihat perhitungan kalkulasinya bagaimana ya. Nah, di sini maaf nih agak serak teman-teman ya. Kalau kita menggunakan mat 9, durasi anggaplah bebas ya, dengan sticknya 0,5, maka kita akan mendapatkan 3,85 ya, 3,85. Kalau ini payout ya, pembayaran total ya, dikurangi modal berarti ini sekitar 3 berapa ya. Kemudian kalau under, kalau win kita dapat 20%-nya ya, ini ya, dapat 20%-nya ya, jadi 0,5, untungnya 0,10. Nah, ini harus saling mensubstitusi. Contoh, kalau misalnya matnya rugi, loss, kita misalnya profit di undernya, kondisi kita masih loss karena profit kita dari under itu tidak menutupi untuk mat. Berarti ini kan 20%-nya, berarti kalau 0,5 20%-nya berarti di sini harus $3 ya, karena 20% dari $3 adalah 0,6 ya. 0,6 kalau dikurangi lossnya mat, kita masih punya net profitnya 0,10.
seperti itu teman-teman ya. Jadi dihitung dulu, jangan asal dipasang-pasang ntar pas OP win kok profitnya negatif gitu kan. Oke, udah ketemu ya. Berarti di sini saya sticknya pakai 3. Saya pakai $3. Oke, sudah ya. Saya marketnya di volatility 10 indeks. Saya tradingnya nggak mau yang ribet-ribet, saya pakai yang sudah ada aja. Saya mengamati ini aja. Nah, di sini udah masuknya, berarti angka kecil lebih dominan. Angka kecil itu, kelompok angka kecil itu udah 0 sampai dengan 4. Sekarang tinggal cari sinyalnya. Nah, di sini dapat, kita coba ya. Saya pakai 5 tick ya. Balance saya cuma 18 nih ya. Makanya sticknya kecil. 1 ya. Perhatikan. Berarti kan undernya win. Nah, lihat nih. Ya, undernya win. Nih, under 5 saya dapat ini ya. Ya, kan modalnya 3 nih. Buy under. Berarti kan modal dengan profit tertulis payoutnya 3,61. 61 berarti netnya adalah 0,61. 0,61 dikurangi modalnya MET atau DM, karena DM-nya loss. Kan yang muncul 1, bukan angka 9 ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita ulangi lagi, kita pantau lagi. Di sini saya tidak berposisi. Kenapa? Karena yang saya pakai kan angka besar nih. Sedangkan di sini sinyalnya adalah big. Kalau mau dirubah ini bisa, ini menjadi 0, ini menjadi 1 dengan tetap. Nah, perhatikan di sini tinggal nunggu aba-abanya. Cukup di sini usahakan angka 0 dan 1 ini tidak lebih dari 8. PR kita yaitu menghindari angka 1 kalau untuk over ya. Ini untuk over, jangan lupa dirubah juga. Kalau untuk under berarti angka 8. Nah, di sini masih angka besar. Nah, ternyata angka besarnya malah main ya. Kalau kita tunggu ya sabar saja karena terlanjur dirubah. Kalau mau dirubah lagi ya boleh, tapi saran saya sih biar nggak capek bolak-balik mending fokus 1 aja lah. Kalau mau match dengan under ya biarin aja, tinggal tunggu momen aja gitu kan. Kalau mau match dengan over ya tunggu aja gitu kan. Nah, di sini kita belum masuk. Nah, di sini udah masih ya, masih angka besar nih di volatility 10 indeks. Tunggu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita hitung dulu ya. Jadi biar ada selisih. Jadi kan kita punya net profitnya. Jadi win 1, loss 1. Win dari undernya yang tadi, lossnya dari DM-nya. Nah, di sini sekarang muncul ya. Oke deh, dibalik aja deh jadi 9 lagi ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ini, biasanya lupa nih. Ini under, ini 8. Masih ya, masih kan kecil. Oke, kan tadi syaratnya 8 dan 9 tidak lebih dari 8. Di sini angkanya small dominan, small lagi dominan. Win kan? Digit kelima kurang dari 8, win lagi ya. Oke, sekarang mau pindah marketnya boleh. Mau dipindah marketnya, market berapa misalnya saya pakai 50. Oke, 50 nggak masalah, tapi durasinya nggak mau 5 tick, maunya 3 tick. Boleh 3 tick, kita pakai 3 tick yang, tapi harus sama ya, jangan beda ya. Bisa nggak kalau beda? Bisa, tapi itu cara strategi lain ya. Di video selanjutnya nanti insya Allah saya buatkan ya. Jadi dengan beda digit, beda, bisa menunya sama, bisa beda menu, kombinasi antar menu, tapi durasinya beda. Oke, di sini saya masih match dan under, berarti saya nunggu. Nah, ini masuk ya, ini masuk nih 3 tick ya. Tick 1, kedua, 3, win kan, under kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk durasi di menu apapun silahkan teman-teman explore sendiri ya. Yang penting caranya seperti ini. Berarti saya di sini fokus menghindari angka 8 saja ya. Oke, sekarang pindah lagi marketnya. Oke, kita pindah lagi, mau berapa? 100 boleh deh, 100. Masih over under ya.
Masuk nih ya, masuk ya, nih masuk. Oke, masih mat dan under. Saya pakai 3 tik ya. Kalau jatuh di 9 ya enak. Oke, win ya, di sini 3 ya. Nah ini kok kenapa nggak muncul? Ini mungkin saja kejadiannya pada saat dia mengirimkan ada entah itu di laptop saya prosesnya terganggu atau internetnya lagi drop sesaat, tapi yang penting kan masih profit ya. Oke, sekarang mau pindah lagi, boleh mau pindah lagi, pindah kemana sekarang? Ke 25. Oke, 25 saya mau kayaknya 1 tik. Boleh 1 tik ya. Jadi di sini bebas-bebas baik ya. Oke, sebentar. Di sini big ya, untuk di 25 ya. Ini di 25 big. Sebentar, santai saja teman-teman ya. Oke, di sini masih big ya. 25 saya masih mat dan under. Nanti kalau teman-teman mau mat dan over, berarti overnya over berapa ya. Boleh nggak kalau misalnya gini, misalnya saya matnya 9, undernya 7, boleh. Berarti PR nya teman-teman menghindari angka 7 dan 8. Kenapa? Kalau jatuh di sini loss, kalau di 9 kan DM nya yang kena ya. Nah di sini kayak di sini nih big nih ya, di sini juga sama kecil, tapi di sini angka besar masih dominan. Coba lihat di 9, 7 yang keluarkan ya, masih banyak di 5 up ya. Ya kita sabar aja, tunggu aja, santai lah ya, nggak perlu terburu-buru seperti itu teman-teman ya. Silahkan teman-teman mencari kombinasi yang lain, terserah mau apa, pakai odd dengan under, pakai even dengan DD, terserah lah ya, tapi hitung dulu seperti tadi ya. Oke, di sini udah di 25 sudah mulai ini ya. Sabar dulu ya. Ya harus sabar. Kalau nggak sabar nanti kitanya kejebak ya. Oke, udah mulai ya. Masuk ya. Saya masuk trade ya. Mat 90 ya. Masih win. 1 tik ya. Lihat 1 tik ini ya. Sekarang pindah lagi, boleh. Pindah kemana? Pindah ke 75 ya. Lihat di sini small, tapi di sini masih 12 ya. Ingat 9 dan 8 saya pakai 1 tik. Tunggu dulu, udah 60 bagus sih, tapi di sini belum memenuhi syarat, minimal di 88. Saya 88, tapi kalau teman-teman mau uji kenapa sih kok mesti, ya dicoba aja ya. Nah ini sudah masuk ya. Oke, masuk di 75 1 tik ya. Dapat kan? Ya. Nah, lumayan teman-teman ya. Di sini sudah dapat 0,66. Ini kan kalau dibuat rebate kan kelihatan teman-teman. Stake yang kita gunakan sekali OP kita mengeluarkan 3,5 ya, tinggal dihitung aja teman-temannya rebate-nya. Kan sudah tahu caranya ya. Ya, berarti kita karena rebate tidak menghitung loss dan win, tetapi dari akumulasi stick yang digunakan. Sekarang saya pindah ke volatility, misalnya saya mau pakai bear market. Oke ya, bear market saya maunya sekarang durasinya agak panjang, berapa, 7 tik misalnya. Oke, 7 tik. Oke, tunggu ya. Ini di bear market ya. Apa nih? Bull ya, bull market ya. Bull market dia angka besar ya. Angka besar yang lebih dominan ya. Ya kalau mau diganti boleh lah. Di sini berarti saya matnya 0. Di sini over 1 masuk ya, 7 tik ya, 7 tik ya.
over 1. Oke, 4, 5, 6, 7 win ya. Sama aja kan, mau pakai durasi berapa aja, tapi kalau kita sudah tahu, sudah memahami ya lancar-lancar aja teman-teman ya. Jadi nggak usah teman-teman bingung, aduh saya pengen trading durasinya 4 tik tapi kok nggak ada contoh video pembelajarannya. Akhirnya niat tersebut tidak pernah terlaksana teman-teman ya. Jalankan aja lah ya, nggak usah ini, coba aja explore. Kalau belum siap di real ya di virtual dulu sampai betul-betul ketemu apa ya, cluenya, intinya benang merahnya di mana ya. Jadi barusan pakai MET 0/1 teman-teman ya. Nah ini masih, apakah masih bisa? Ininya bisa, tetapi ininya tidak mendukung, berarti jangan dulu. Usahakan semuanya hijau, dan di putaran 25 nya ini usahakan di atas 60%. Itu aja sih tipnya dari saya. Kalau over berarti yang menyebabkan kita loss, yang menyebabkan hasilnya negatif di profit akhirnya adalah kalau jatuh di over 1, kalau pasangannya 0 dan 1. Kalau misalnya di under 98 berarti kalau muncul angka terakhirnya, digit terakhirnya 8. Demikian teman-teman contoh dari saya, bahan belajar kombinasi digit antar menu ya. Jawaban bagi teman-teman yang request ya, yang meminta dicontohkan. Semoga video ini bermanfaat. Harapan saya seperti yang saya katakan, teman-teman bisa menemukan yang sesuai dengan style tradingnya. Sebelum trading, buat plan nomor 1, fokus terhadap risk yang siap ditanggung berapa, kalau tercapai risiko itu stop. Kemudian buat targetnya misalnya per sesi berapa. Contoh misalnya kalau ini target teman-teman $1 ya, begitu nyampe $1 stop dulu, nanti buat lagi. Katakanlah hariannya itu saya cukup dengan $10, berarti kalau mencari $1 kan bagaimana caranya teman-teman bisa 10 kali sesi. Nah 10 kali sesi kan waktunya tidak harus seketika, waktu senggang berapa kali OP ya, sama seperti yang saya lakukan, meningkatkan balance di scalping bomb and crash dengan mengambil TP kecil-kecil ya. Demikian teman-teman, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, selamat pagi.